Shalom jemaat yang Tuhan kasihi. Shalom，亲爱的弟兄姊妹。 Hari ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. 那弟兄姊妹，今天我们要一起来听神的话语。 Minggu lalu kita sudah membahas bahwa gereja mula-mula adalah gereja yang membangun tubuh 那 Kristus. 上个礼拜我们已经学习，起初的教会就是建立神肢体的教会。 Nah, bagaimana mereka membangun tubuh 那 Kristus? 弟兄姊妹，怎么样子他们来建立神的肢体呢？ Mereka mempraktekkan 4 hal. 他们呢去实习有4件事情， Pengajaran rasul-rasul, 就是使徒的教导， persekutuan, 然后聚会、 perjamuan kasih dan perjamuan kudus. 爱宴跟圣餐， Kemudian saudara mereka tekun berdoa sepakat. 然后他们有同心合意的继续的祷告。 Nah, ini adalah 4 hal yang dipakai untuk membangun tubuh Kristus. 那弟兄姊妹，这就是这4件事情，他们来建立这个肢体。 Nah, minggu lalu kita juga sudah membahas 我们上个礼拜也学习了， bahwa pengajaran rasul-rasul adalah pengajaran tentang kerajaan Allah. 使徒的教导就是神国度的教导。 Nah, itu adalah saudara tentang ibadah yang sejati. 那弟兄姊妹，这个就是真诚的崇拜。 Nah, kita sudah belajar dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. 我们在罗马书12章第1节一直到第8节，我们已经学习了。 Bagaimana kita mempraktekkan ibadah yang sejati? 我们怎么样子来进行真诚的崇拜？ Ada 3 hal, 啊， saudara. 弟兄姊妹有3件事情。 Yang pertama adalah kita mempersembahkan tubuh. 第一就是我们把身体献上。 Nah, ini adalah saudaraku, kita mempraktekkan tinggal di hadirat Tuhan selalu. 那弟兄姊妹，这个就是我们去施行，不断的住在神的同在里面。 Kemudian barulah yang kedua, saudara, kita mengadakan pembaharuan pikiran, pembaharuan budi. 第二呢，就是我们有更新的心意。 Nah, di mana saudara Tuhan memperbaharui pikiran kita yang salah menjadi pikiran yang benar. 那神怎么样子把我们错误的思想，把它给转变成正确的思想， Sehingga hidup kita tidak serupa dengan dunia, tapi hidup kita serupa dengan Kristus. 所以我们的生命就跟世界不同，反而跟神的国度是一样的。 Nah, yang ketiga, 那弟兄姊妹，第 kita 3， harus mempraktekkan dalam komunitas. 我们就要在小组里面去实行， Komunitas yang saling membangun. 是一个互相建立的小组。 Kita saling tolong-menolong dalam pembaharuan pikiran ini. 在我们心意更新的里面，我们有互相的帮助。 Nah, bagaimana kita bisa mempraktekkan ibadah yang sejati? 那弟兄姊妹，我们怎么样子来进行一个真诚的崇拜呢？ Nah, minggu ini kita mau belajar, saudara, 那弟兄姊妹，这个礼拜我们要一起学习， bahwa kita tidak bisa mempraktekkan ibadah sejati tanpa peranan Roh Kudus. 那我们如果要有真诚的崇拜，不可能不借着圣灵的帮助。 Jadi Roh Kuduslah yang menolong kita bisa mempraktekkan ibadah yang sejati. 所以只有圣灵能够帮助我们，叫我们能够去施行这个真诚的崇拜。 Kenapa demikian, 那 saudara? 为什么呢？ Nah, mari kita mau baca, saudaraku, di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 15, kemudian lanjut ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. 啊，弟兄姊妹，我们要读的从哥林多前书第6章第15节，然后接着呢是到19节到20节。 Nah, coba dibacakan ayat 15, kemudian lanjut 19, 20. 我们先从哥林多前书第6章15节，岂不知你们的身体是基督的肢体吗？我可以将基督的肢体作为娼妓的肢体吗？断乎不可。继续到19，岂不知你们的身体就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里面的，并且你们不是自己的人，因为你们是重价买来，所以要在你们的身上荣耀神。 Nah, dikatakan saudara di sini, tubuh kita ini pertama adalah bagian dari tubuh Kristus. 那第一，这里说的就是我们的身体原来是基督的肢体， Karena itu kita harus hati-hati dengan tubuh kita. 所以弟兄姊妹，我们要对我们的身体要小心。 Kita nggak boleh, saudaraku, bawa tubuh kita
ya kita melakukan percabulan. 那弟兄姊妹，我们不可以用我们的身体去做一些的淫乱， Karena kalau kita melakukan percabulan berarti kita melibatkan Kristus karena ini tubuhnya. 因为当我们如果淫乱的时候，我们就带着基督，因为我们是他的肢体。 Nah, kedua katanya kita ini tempat kediamannya Roh Kudus, bait Roh Kudus. 第二，这里说到这个是圣灵所居住的地方，这个是神的殿。 Itu sebabnya saudara, kita mesti serahkan tubuh kita kepada Tuhan. 所以弟兄姊妹，我们要把我们的身体献上给神， Karena ini milik Dia. 因为这个身体是他的。 Nah, waktu kita serahkan tubuh kita, saudara, kepada Tuhan, 当我们把我们的身体献给神的时候， maka Tuhanlah yang akhirnya bertanggung jawab membereskan tubuh kita. 所以当我们献上的时候，他就要负责把我们一切不对的都去改变它。 Tuhan juga akan, saudara, memulihkan tubuh kita. 基督也要恢复我们的身体， Artinya hal-hal yang ada di dalam tubuh kita. 这个就是我们身体里面任何的事情， Ya, Tuhanlah yang akan, saudara, menyembuhkan kita. 神他要医治我们， Karena itu milik Dia. 因为这个本身就是他的。 Maka Tuhan juga yang akan memimpin tubuh kita. 所以呢，神本身他自己就要带领我们的身体， Dan Dia akan menolong kita supaya kita bisa mempraktekkan pembaharuan pikiran. 他也会帮助我们去怎么样子的更新我们的意念， Karena tubuh kita ini milik Dia. saudara. 因为我们的这个身体是他的， Maka Roh Kudus akan ambil alih dalam hidup kita. 所以呢，圣灵就要完全的掌控我们的生命。 Jadi saudara, ibadah sejati itu 那所以弟兄姊妹，真诚的崇拜 harus ditolong oleh Roh Kudus. 是需要圣灵去帮助。 Nah, misalnya saudara, 比如是这样子，弟 ya, 兄姊妹， ibadah sejati dimulai dengan mempersembahkan tubuh. 真诚的崇拜是要献上身体开始。 Jadi waktu kita bilang Tuhan, ini tubuh milikmu Tuhan. 所以当我们说主啊，这个是我的身体，是你所拥有的， Ku persembahkan padamu Tuhan. 我要把这个身体献给你。 Pakailah tubuhku ini Tuhan. 主啊，求你用我的身体， Untuk kemuliaanmu Tuhan. 用来荣耀你的名。 Maka Roh Kudus langsung ambil alih. 所以那个时候，圣灵就马上掌控住。 Nah, seringkali waktu dia ambil alih, saudara, 当圣灵掌控着之后， dia mulai ya menguasai hidup saya, saudara. 所以这个圣灵就开始掌控我的生命了。 Nah, seringkali saya mulai, saudaraku, berdoa dalam bahasa roh. 那有的时候呢，我就会用方言来祷告。 Dan kemudian, saudaraku, dia mulai ambil alih. 当我用方言祷告的时候，他就来控制住。 Nah, fungsi Roh Kudus, 弟兄 saudara, 姊妹，圣灵的功用 adalah untuk menyadarkan kita akan hadirat 就 Tuhan. 是叫我们能够晓得神正在这里同我们在一 Kalau 起。 nanti saudara baca Yohanes 14, 那如果弟兄姊妹再读约翰福音14章 ayat 17 kemudian ayat 20, 17节跟20节， dikatakan saudara, ya, kita menerima roh kebenaran dalam diri kita, 这里说到就是我们能够得到真理的 yaitu 灵， Roh Kudus, 这个 saudara. 真理的灵就是圣灵。 Nah, waktu Roh Kudus berdiam di dalam kita, 当圣灵住在我们的里面的时候， maka kita akan tahu bahwa bahwa kita ada di dalam Kristus, Kristus ada di dalam kita. 我们就能够晓得我们在基督里，基督也在我们的里面。 Jadi artinya saudara, Roh Kudus menolong kita bisa menyadari kehadirannya dalam hidup 换句 kita. 话说，圣灵能够帮助我们，能够晓到哦，主正在跟我们在一起。 Jadi waktu kita mempersembahkan tubuh, 所以，当我们把身体献给他的时候， sepanjang hari itu nanti Roh Kudus akan menyadarkan kita akan hadiratnya. 就在那一天里面，整天的时间，圣灵能够不断的提醒我们是在神的同在里。 Sehingga waktu kita melakukan semua aktivitas kegiatan hidup kita, 所以，当我们做每一件生命里面任何的事情的时候， kita sambil melakukannya di hadirat Tuhan. 当我们做的时候，是在神的同在里做， Roh Kudus menyadarkan kita ada di hadirat 因为 Tuhan. 圣灵提醒我们，我们正在神的同在里。 Nah, itu langkah pertamanya, 那 saudara. 弟兄姊妹，这个就是第一步。 Nah, langkah kedua, saudara, 第二步呢， Roh Kudus akan bawa kita supaya menyadarkan kita
pikiran-pikiran, perasaan-perasaan dan perilaku-perilaku kita. 那圣灵能够帮助我们，提醒我们的思想、我们的行动、我们的需要。 Ya. Jadi saudara, waktu kita sadar akan hadirat Tuhan, 那当我们已经感受到神的同在的时候， nanti Roh Kudus mulai menyatakan kalau ada pikiran-pikiran yang tidak benar muncul ya Nah. di dalam diri kita. 他会提醒到我们，如果在我们里面有一些不正确的思想出现的时候， Dia ingetin, itu tadi pikiran egois, 他会提醒我们说，哎，这个是自私的思想， itu pikiran najis, 哎，那个是污秽的思想， itu pikiran yang nggak penuh kasih, 哎，那个是没有爱的思想， itu pikiran yang jahat, 那个是坏的思想， itu pikiran yang berasal dari masa lalu, pikiran lama. 那个是以往的是以前的事情了， Itu pikiran yang nggak sesuai kehendak Tuhan. 这些都不是适合神的思想。 Nah, dia ingetin, saudara. 那他会提醒到我们， Ya, karena menurut ilmu otak, 因为按照脑科的医学来说， katanya setiap 10 detik sebenarnya pikiran-pikiran bawah sadar kita muncul ke pikiran sadar. 每10秒我们在下意识的思想能够自然而然的冒出来。 Nah, waktu dia muncul, 那 saudara, 当它冒出来的时候， kalau kita nggak ada di hadirat Tuhan, 那个时候如果我们没有在神的同在里， kita nggak sadar itu pikiran-pikiran yang nggak sesuai kehendak 我们 Tuhan. 就不能够晓到哦，这个原来是不符合神的要求的。 Tapi ketika kita sadar akan hadirat Tuhan, 可是如果我们是在神的同在，我们晓得神的同在， kita bukan hanya sadar, ini pikiran yang nggak benar, 我们不单单是能够知道哦，这个是不正确的思想， tapi Roh Kudus menolong kita, saudara, untuk memperbaharui pikiran itu. 然后圣灵还能够帮助我们来去改变、更新这个思想。 Ya, karena dalam Yohanes 14 ayat 26, 因为在约翰福音14章26节那里说到， karena dikatakan penghibur itu, yaitu Roh Kudus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu 因为这个安慰师，这个就是圣灵，他会告诉我们、教导我们， dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. 他也会提醒我们一切他已经曾经告诉我们的。 Jadi Roh Kudus, saudara, akan mengingatkan kita, mestinya kamu berpikir pikiran ini. 圣灵会提醒我们，哎，你应该用这样子的思想去想它。 Ini yang Yesus ajarkan. 那这个是耶稣教导我们的 Berarti，dia mengingatkan kita akan firman Tuhan. 所以他会告诉我们、提醒我们神的话语， Sehingga kita bisa ganti, saudara. 所以我们就把它给改变过来。 Ya, kita buang pikiran yang nggak benar, 我们把不正确的思想丢掉， ganti dengan pikiran yang benar. 我们把它给更换成 Nah, itu 正确的。 pembaharuan pikiran. 那这个就是更新的。 Kalau pikiran kita berubah, 如果我们的思想能够改变了， perasaan kita juga berubah, 如果我们的感受也能够改变了， perilaku kita akhirnya berubah. 然后我们的行动最后也是变 Nah, 了。 ini mesti terus-terusan. 那这个是要不断的去 Nggak 做， bisa sekali-sekali aja, nggak 不 bisa. 能够说偶然。 Terus 某 Roh 些事 Kudus 情， akan pimpin kita untuk mengadakan pembaruan pikiran. 而是圣灵会不断的、一直的去提醒我们有生命转变。 Nah, bahkan saudara, 还有弟兄 Roh 姊妹， Kudus tolong kita 圣灵能够帮助我们， supaya kita bisa praktek dalam komunitas. 能够在小组里面，我们能够去施行出来。 Satu ayat lagi saya mau ingatkan 那 saudara. 弟兄姊妹，我要提醒你，在一个圣经节， Dalam saudaraku, kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal yang pasal 12 ayat 13, 哥林多前书第11章、 12章 12章 di sesancie. 第13节。 Nah, saudara, dikatakan di situ, saudara, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. 说我们不论是犹太人、是希腊人、是普是主，都从一位圣灵受洗，成为一个身体。 Ya, nah, saudara, jadi ketika kita, saudara, ya, dipimpin Roh Kudus, 那所以弟兄姊妹，当我们被圣灵领导的时候， Roh Kudus memberi kita minum di dalam tubuh Kristus. 圣灵就在基督的身体里面给我们能够饮喝。
Ya, jadi saudaraku ini penting sekali. 那弟兄姊妹，这个是很重要， Kita nggak bisa minum sendiri, saudara. 我们不能够一个人在那里喝。 Ya, kita minum di dalam tubuh katanya, saudara. 这里说到是我们在这个身体里面一起来饮。 Nah, minuman apa itu, 那 saudara? 弟兄姊妹，现在喝的、饮的是什么呢？ Inilah aliran air kehidupan yang mengalir dalam tubuh Kristus. 这个就是在神的肢体里面是流露的，不断流露的活水。 Nah, kalau kita baca, saudaraku, konteksnya, 那如果我们再读它整篇的， kita tahu bahwa itu adalah aliran karunia-karunia Roh Kudus di dalam tubuh Kristus. 这个就是圣灵在肢体里面的那个恩膏的流露。 Jadi misalnya ini tubuh Kristus, 比如说这里就是神的肢体， saya mengalirkan aliran air hidup buat semua. 我把这个活水流露出来给其他的。 Sebab dikatakan kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. 说每一个人会按照他来流露出这个这个恩膏给其他的人所需要的。 Jadi kita saling memberi minum, saudara. 那这里是互相的饮。 Kalau kita minum terus, 如果我们只是一直的饮， maka kita terus berubah 我 hidupnya. 们就会不断的改变， Ya, karena kita saling membangun, 因为在这里我们互相的建立， saling tolong menolong pembaharuan pikiran. 我们互相的帮助，有思想的转变。 Ya, jadi seringkali saya sharing sama istri saya. 那有的时候我跟我的妻子会互相的分享， Nah, ini saling memberi minum. 那这个就是互相的在喂。 Kenapa ya saya punya pikiran kayak begini nih? 为什么我会有这样子的思想？ Saya perlu orang lain, saudara. 那我需要别人。 Waktu kita sharing itu, 当我们这样子分享出来了， wah, kita dapat, saudaraku, nasihat dari tubuh Kristus. 我们就从神的肢体里面得到一些的勉励， Dan kita ngalami perubahan-perubahan yang luar 我 biasa. 们就会有很多的改变。 Jadi ini semua pekerjaan Roh Kudus. 那弟兄姊妹，这一切都是圣灵的工作。 Tanpa pekerjaan Roh Kudus, 如果没有圣灵的工作， kita nggak bisa melakukan ibadah sejati. 我们不可能够做到真诚的崇 Nah, 拜。 karena itu, saudara, 那所以弟兄姊妹， hari ini kita juga mau dengar 那今天我们要听， bagaimana ini dipraktekkan di dalam kompak-kompak atau komsel-komsel. 他们怎么样子在这个小组里面，或者这个特小组里面，他们互相的来建立。 Nah, kita mau dengar bagaimana, saudaraku, ya mereka mempraktekkan ini dan oleh bantuan Roh Kudus 那 luar 他们 biasa. 怎么样子这样子去施行？因为有圣灵的帮助。 Ya, Kamardi selalu mengajak kami untuk doa pagi, doa sepakat bareng via Zoom gitu kan. Nah, apa yang kami alami selama kami praktekkan itu, ya walaupun kadang-kadang berat ya, karena belum terbiasa untuk bangun pagi, ya berat. Tapi kami tetap berusaha untuk ikut doa pagi gitu. Nah, yang kami alami adalah ya saya sedikit kesaksian sekitar kurang lebih 2 bulan yang lalu orang tua saya di kampung di Nias difitnah pencemaran nama baik. Wow. Jadi saya tahu keluarga saya seperti apa gitu, bahwa itu hanya fitnah gitu. Nah jadi saat itu kami panik dan sangat marah sekali gitu. Marah kenapa seperti ini gitu. Nah bersyukurnya kami tinggal di dalam komunitas yang sehat. Ya jadi kami telepon Kamardi, masukin di grup, dukung doa begini segala macam, keluarga lagi difitnah gitu. Akhirnya ya teman-teman kompak, teman-teman komsel doakan terus gitu. Doa sepakat ya. Doa sepakat gitu. Semuanya di grup berdoa gitu. Jadi udah mau jam 10 malam saya telepon lagi ke kampung. Bagaimana gitu. Nah akhirnya adik saya bilang, iya bang ini udah mereka mau berdamai gitu. Wow. Jadi ya akhirnya pada malam hari itu mereka bilang ya udah kita berdamai, kita bikin surat perdamaian. Nah jadi yang saya tekankan di sini bersyukurnya
tinggal di dalam komunitas. Benar. Mungkin kalau kami tidak tinggal dalam komunitas saat itu, mungkin marah-marah atau Waduh. stres kali mikirnya gitu. Sudah terjadi insiden-insiden ya. Iya, benar. Ya, Wah, benar. saya percaya Gloria juga ada pengalaman iman yang luar biasa dengan kompak ya. Iya, jadi Kak, sejak Mei itu kan masuk bulan puasa, kita juga di Kompak diarahkan oleh pemimpin, oleh Fasel, oleh Kamardi, ayo aktifkan Kompak. Nah, kita berpikir gimana ya, yaudah tiba-tiba teringat, oh iya biasanya bulan puasa ikut puasa. Jadi ajak teman-teman Kompak, yuk kita doa puasa, doa sepakat, bikin VIP list, tulis nama keluarga yang belum bertobat atau yang belum pulih. Nah, sebulan itu boleh dibilang kami merasa mulai deket nih Kak, karena kan kita intim dengan siapa kita berdoa juga kan Kak. Nah jadi kita mulai deket, lebih kenal lagi satu sama lain, lebih ada kasih mesra lah di antara kita. Jadi nggak ada jaim-jaiman, buka-bukaan gitu. Nah terus mulai di Juni ini gitu ya, di Juni ini ya nanti teman saya akan cerita ya bagaimana dia juga mengalami ya, ngalamin terluka oleh saudara. Nah menariknya di awal Juni saat dia terluka, ya awalnya dia rajin tuh tetap ikut doa sepakat jam 9 malam. Terus kemudian mulai mundur perlahan. Kemudian maju lagi. Karena saya bilang gak apa-apa, ikut aja, dengar-dengar, gak usah berdoa. Ya, jadi ikutlah. Lalu kemudian giliran saya ternyata pertengahan bulan, saya juga ngalamin konflik dengan saudara saya. Di mana saya terluka lewat apa yang dilakukan. Dan saya bergumul. Tapi gimana ya Tuhan, ini lagi seru-serunya nih di Kompak, kok malah saya begini gitu ya. Nah yaudah saya diingetin, ayo Koramdeo, yaudah saya Koramdeo. Nah pas banget Tuhan ingetin tentang Laban dan Yakub Kak gitu. Bagaimana Laban seorang paman yang ternyata bisa loh melukai Yakub berulang kali dan 14 tahun. Ya benar-benar kayak Tuhan kasih preman, ya kamu juga belasan tahun ya tetap setia mengampuni. Ya saya diingetin, saya ternyata mencoba mengambil hak Tuhan Kak. Jadi saya diingetin tentang penyerahan hak. Ya haknya Tuhan, mau pulihin keluarga saya kapan. Bagian saya cuma berdoa, mengasihi, mengampuni. Ya melayani mereka gitu ya. Terserah Tuhan kapan mau pulihin orang tua, kapan mau pulihin kakak-kakak saya dan pernikahan mereka juga ya. Jadi ya bersyukur oleh hal itu. Nah di hari itu sore akhirnya ambil keputusan, ya udah Tuhan saya ampuni, saya mau bertobat gitu ya. Terus gak lama doa sepakat lagi kan Kak jam 9 malam. Nah teleponan lah kita. Nah dia aktif juga ngobrol nih teman saya si Guni. Nah terus dia juga masih bergumul kan mengampuni kakaknya. Nah lalu saat itu saya bilang, aduh Tuhan, yang lain udah tanya-tanya gimana, udah ngampunin belum gitu ya. Saya diam ya. Saya bilang, Tuhan saya baru ampunin, masa saya ngomong. Tapi ya itu Roh Kudus gerakin. Ya udahlah apa adanya aja. Ya udah apa adanya saya sampaikan ke dia. Nah malam itu menarik, semuanya menguatkan dia, memberi dia dukungan dan untuk mengampuni. Dan ya puji Tuhan malam itu memang belum terjadi tuh keputusan dia. Tapi ya kami percaya itulah kami di dalam Kompak, kami mulai berfungsi ya, saling mendoakan dan saling nyampein pesan Tuhan. Nah saya juga diberkati, ada teman yang dapetin impresi tentang saudara saya dapat ayat. Dan kami mulai di grup ya kalau dapetin sesuatu saat Koramdeo chat aja gitu ya. Jadi kami saling menggali satu sama lain. Itu sih Kak. Jadi Keren antusias. sekali. Ya. Jadi ini habis itu lanjut ya sama Guni Ya, ya. Jadi kamu Guni doain. boleh cerita. Yang tadi yang kamu ceritakan ini kan orangnya kan yang kamu Iya, doakan kan? Iya. Boleh silakan Gun lanjutin. Ya, jadi waktu itu memang kondisinya kan lagi mirip-mirip tuh, agak ada kesulitan mengampuni gitu kan. Nah terus cuman karena Glo tadinya kan saya nggak mau ikut doa kan, cuman Glo bilang udah nggak apa-apa ikut dengerin aja. Karena dia bilang dengerin aja, oh ya sudah dong, kan saya tidak berkata-kata, saya dengerin aja. Nah terus cuman sebelumnya itu saya orangnya parah banget Kak gitu, jadi bisa yang sampai bentak ketika emosi saya meledak. Wow. Bentaknya pun bisa parah sekali gitu, saking parahnya dulu teman saya sampai udah deh mendingan kalau lagi mau marah-marah naik motor aja, jadi teriak-teriaknya di jalan. Karena kan kalau ketahuan orang kan gak enak. Iya, Nah iya, jadi iya. sampai separah itu, dan Wow. orang rumah saya pun bisa saya bentak, termasuk orang tua saya sendiri. Dan ya pokoknya saya parah deh gitu. Jadi hubungan nggak baik ya sama keluarga atau saudara gitu. Sebenarnya mau dibilang baik ya oke lah, masih baik. Cuman pada saat saya emosinya meledak itu yang bisa menyakiti Oh, gitu. oke. Dan bahkan ke teman yang lain juga, dan bisa dengan rekan kerja juga seperti itu. Nah terus pada saat yang saya sulit mengampuni itu, besokannya diajak doa pagi kan, yang doa sepakat pagi-pagi. Nah di situ
kan sebelumnya kan saya dinasehatin sama banyak orang, termasuk Kamardi, Gloria, termasuk yang lain juga. Ayo ayo ampunin. Saya tahu gitu itu harus mengampuni, tapi saya nggak bisa. Saya merasa nggak bisa gitu kan. Kabur terus kayak Yunus ya. Oh kabur pada saat Sudah beberapa minggu. telepon untuk ajak doa sepakat malam, pernah saya reject atau bahkan saya abaikan, pura-pura maksudnya ya udahlah tidur atau apalah, tapi memang kadang-kadang memang tidur sih. Tapi ya adalah maksudnya benar-benar saya kabur gitu. Iya. Nah terus pada saat 2 pagi itu tidak ada sih maksudnya yang ngomong gitu, ayo ampunin, nggak ada. Tapi Kamardi pajang di screen itu gitu, posting gambar dengan ayatnya. Matius 6 ayat 33 gitu loh, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah di situ kan dibilang kan cari dulu kerajaan Allah gitu kan. Nah tiba-tiba itu kayak Tuhan tuh ngasih pencerahan gitu buat saya. Jadi kamu selama ini apa yang kamu cari salah gitu kan. Fokus saya, mata saya adalah melihat dan menyimpan kesalahan-kesalahan kakak saya. Apa-apa saja yang dia lakukan, apa-apa saja yang maksudnya itu menyakiti hati saya dan melukai hati saya, dan menurut saya sudah hitung semua itu gitu loh. Jadi selama ini fokus saya salah gitu. Kamu tidak mencari kerajaan Allah, yang kamu cari ya hal-hal yang lain gitu. Nah terus udah kan, oh ternyata saya ngalamin Tuhan tuh, langsung saya chat, karena kan pokoknya kalau saya alamin apa, saya langsung chat di grup gitu kan, untuk supaya mereka tahu gitu Grup apa yang kompak ya. ya, supaya maksudnya mereka bisa support saya juga, bisa ingetin saya juga gitu. Nah terus udah gitu saya bilang, oh ya saya mau ambil keputusan mengampuni. Oh ya mereka bilang oke, puji Tuhan, haleluya segala macam. Nah setelah itu, jadi yang tadinya saya benci itu tiba-tiba lenyap Kak. Udah nggak ada lagi tuh, maksudnya empatnya nggak ada, enaknya nggak ada, muaknya nggak ada tuh, udah hilang, seketika hilang itu emosi, itu hilang, Itu benar-benar hilang. kuasa Roh Kudus ya benar. Iya, gitu. Jadi yang tadinya udah parah deh, udah dengerin nama dia ketika doain, karena saya tidak bisa berdoa, dia mewakili saya berdoa pun, saya nggak bisa, saya jauhin kan teleponnya kan. Terus setelah selesai berdoa, baru saya deketin lagi teleponnya gitu. Sampai separah itu. Tapi ketika sudah melihat ayat itu, lenyap tiba-tiba rasa benci gitu. Udah nggak ada lagi. Karena saya tahu carinya kerajaan Allah. Kalau gitu saya mau tahu gitu kan. Ini apakah saya ini gitu kan, melayani manusia nih. Ada satu kalimat yang Kamardi bilang ke saya pikir dia akan bilang iya, kamu melayani manusia. Ternyata bukan. Jadi inilah yang maksudnya mulai membuat saya nangis ketika Kamardi bilang begini. Yang kamu layani bukan manusia. Yang kamu layani adalah ego pribadi kamu. Wow. Yang kamu bangun adalah kerajaan pribadi kamu. Gitu loh. Itu saya langsung nangis. Jadi selama ini saya bukan buat ke mereka loh. Bukan demi mereka loh. Tapi buat kepentingan diri saya pribadi ternyata. Dan itu langsung waktu, kan Kamardi kan terus ngomong, tapi saya terus nangis dan cuman diem doang. Saya tidak bantah karena itu langsung Tuhan bawa saya tuh ke yang lalu gitu loh. Flashback gitu, gitu loh Kak. Jadi dari waktu saya kecil TK, SD, SMP, SMA saya prestasi terus. Sampai kuliah pun berprestasi, juara, teman-teman saya pun tahu gitu. Saya orang juara lah gitu. Dan ternyata sampai kerjaan, sampai terus pun bangun hubungan juga saya mengharapkan imbalan untuk diri saya pribadi. Imbalan fokus sendiri ya. Iya. Jadi benar yang Kamardi dapatkan untuk saya lewat Roh Kudus ya, Tuhan pakai untuk Kamardi sampaikan itu, ya confirm, makanya saya nangis sedih sekali bahwa saya fokusnya adalah membangun ego pribadi saya untuk mendapatkan saya dan saya gitu loh. Imbalan kasih sayang dari orang tua saya, imbalan kasih sayang juga dari saudara saya. Makanya ketika mereka tidak membalas kasih sayang, maksudnya kasih yang saya beri, saya terluka. Maksudnya saya tersakiti dan saya tidak bisa terima gitu, karena saya jadi hitung-hitungan, saya sudah berikan, kenapa tidak terbalaskan gitu loh. Jadi itulah yang jadinya sembuh saya gitu loh. Jadi wow. Jadi ternyata lewat Coram Deo, praktek Coram Deo itu Tuhan bongkar ya. Iya. Bongkar yang kita udah lupa ataupun itu di pikiran bawah sadar kita, dimunculin dan disembuhin ya, dahsyat sekali ya. Iya. Terus
dengan siapa aja kamu dipulihkan dengan, maksudnya, nah ada katanya ada banyak pemulihan ya. Jadi saya tahu bahwa kan saya kan hidup pasti bersama dengan keluarga paling banyak Iya. ya. Jadi saya ganjalan saya adalah saya bersikap kasar terhadap orang tua saya sendiri juga gitu. Tahun lalu bahkan ketika saya marah, emosi meledak, saya membuat mama saya sendiri nangis. Wah. Waduh itu parah. Saya sendiri pun aduh merasa gimana ya. Terus papa saya juga maksudnya saya remehkan gitu papa saya sendiri. Terus jadi setelah saya tahu kebenarannya bahwa oh ternyata saya selama ini betapa salah ya, merasa diri paling benar sendiri gitu loh. Terus kurang menghargai orang tua, saya tidak bisa respect terhadap mereka gitu kan. Jadi saya datang hampiri papa saya minta maaf gitu. Saya minta maaf kepada papa saya minta dia doakan dan Tuhan ingatkan kamu harus submit di bawah papa kamu. Karena papa kamu meskipun dia tidak sempurna, dia adalah otoritas yang Tuhan tempatkan di atas kamu. Meskipun sepertinya ya mungkin orang saya melihat mungkin remeh gitu kan. Tapi itu adalah suatu hal yang salah. Makanya saya nangis, saya berdoa minta ampun sama Tuhan dan saya hampiri papa saya minta maaf dan saya minta dia doakan saya tumpang tangan di atas kepala saya gitu. Sebagai tanda bahwa saya mau submit di bawah papa saya gitu. Papa saya adalah otoritas saya. Dia Tuhan taruh perkataan-perkataan yang penuh kuasa di mulut papa saya untuk memberkati keluarganya gitu. Dan ya nggak cuman ke papa sih tapi juga ke beberapa teman komsel yang lama itu. Terus kan saya ada konflik juga dengan teman komsel yang sebelumnya, terus dengan pembina sebelumnya, dengan pemimpin komsel sebelumnya, terus juga Banyak juga ya. banyak, terus dengan rekan kerja di tempat kerja sebelumnya, saya pernah bentak melalui telepon juga, terus jadi pada saat emosi saya meledak-ledak bisa dibilang ya seperti orang gila bisa dibilang seperti itu. Terus apa namanya? Duh siapa lagi ya saking banyak. Iya, kepala sekolah yang lama, admin yang lama, terus oh iya termasuk mantan yang sebelumnya juga. Saya minta maaf. Ya, kalau boleh. Ya begitulah. Haleluya saudara. 哈利路亚，弟兄姊妹 Kita，sudah mendengar begitu luar biasa kesaksian tadi. 我们已经听了他们的见证是这么的特别。